warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BCO, kembali lagi bersama saya Fauzi Albarak di siaran berita BCO Media. Kali ini kita masih tetap menyampaikan informasi tentang coronavirus atau COVID-19, dan informasi ini kita akan sampaikan secara meluas, akan memberikan gambaran kepada sahabat semua tentang bagaimana virus corona ini menyasar di Indonesia. Kita akan cari tahu bagaimana perkembangan coronavirus di negara-negara lain, dan mungkin itu kita bisa jadikan sebagai contoh agar kita di Indonesia dan Provinsi Banten, khususnya di wilayah Kota Cilegon ini, bisa melakukan antisipasi dengan benar. Kita bisa ketahui perkembangan virus corona di Indonesia saat ini sudah ada lebih dari 360 orang yang positif coronavirus, dan lebih dari 20 orang meninggal dunia per 20 Maret 2020 ini. Dan di Provinsi Banten kita ketahui terus mengalami peningkatan. Tadi malam ada 20 kasus positif corona, dan malam ini malam 20 Maret 2020 itu sudah mengalami lonjakan hingga 23 kasus dengan 3 angka kematian. Nah, kita coba akan mengulas bagaimana perkembangan coronavirus di seluruh dunia. Dan yang paling mencengangkan bagi kita adalah kondisi coronavirus ini di Eropa, ya. Kalau di Cina saat ini pemerintah Cina sudah menyatakan bahwa Wuhan itu sudah bebas coronavirus, bahkan mengaku sudah menemukan vaksinnya. Tetapi di Eropa sangat berkembang cepat, dari mulai Italia sampai dengan negara-negara lain di Eropa. Kita berkaca dari Italia, di mana perkembangan virus corona di Italia itu begitu masif. Saat ini sudah ada lebih dari 40.000 pasien positif corona di Italia, dengan kematian 3.405 orang. Dan angka itu melebihi kematian yang di Wuhan, Cina, lebih dari 150 orang gitu ya. Artinya lebih tinggi dari kematian di Cina. Kalau kita ketahui penduduk Italia dikonfirmasi bahwa saat ini ada 60 juta jiwa, dan penduduk Cina tentu saja lebih banyak 20 kali lipat daripada penduduk Italia. Itu artinya penyebaran virus corona di Italia lebih masif daripada penyebaran virus corona ini di Cina. Kasus coronavirus pertama kali ditemukan di Italia sekitar 20 Februari 2020 lalu, atau tepatnya 1 bulan hingga saat ini, di mana ada salah satu pemuda usia 38 tahun memeriksakan diri ke rumah sakit, dan saat itu dinyatakan positif corona. Dan pada saat itu perkembangan corona di Italia belum dianggap penting, meskipun sebenarnya pemerintah Italia sudah melakukan lockdown, dan masyarakat di sana masih tetap melakukan aktivitas seperti biasa, seperti misalkan jalan-jalan di tempat umum, masih kongko-kongko juga di tempat umum, melakukan menggunakan transportasi umum, dan pada akhirnya tingkat penyebaran coronavirus di Italia tidak bisa terkendali. Ini bisa kita jadikan contoh di mana di Indonesia saat ini penyebaran coronavirus juga pertama kali ditemukan di Depok beberapa waktu lalu, dan saat ini begitu masif sampai dengan belasan wilayah di Indonesia atau belasan provinsi di Indonesia. Ini tentu saja menuntut kehati-hatian kita, dan kita harus terus mengikuti perkembangan ini dengan cara mengikuti arahan dari pemerintah. Jika pemerintah memberikan arahan kepada kita untuk tetap di rumah selama kurun waktu 14 hari, maka itu perlu diikuti. Karena apa? Karena perkembangan virus di Italia dengan begitu masif juga karena masyarakatnya menganggap bahwa coronavirus ini biasa-biasa saja, tidak terlalu berbahaya. Dan ini tentu saja akan berlaku sama dengan kita di Indonesia. Kita tahu di Provinsi Banten sudah lebih dari 20 atau tepatnya 23 yang positif corona, dan masih ratusan orang yang PDP atau pasien dalam pengawasan, yang mungkin saja setelah itu kemudian suspek dan positif corona. Kita tentu saja tidak mau hal itu terjadi, dan jalan satu-satunya adalah mengikuti instruksi pemerintah dengan tetap di rumah saja selama 14 hari. Kesalahan atau kekeliruan yang terjadi di Eropa saat ini, di mana masyarakatnya menganggap virus corona itu tidak berbahaya. Sementara itu di Iran ada tingkat kematian dalam sehari itu lebih dari 100 kematian. Wakil Menteri Kesehatan di Iran sudah menginformasikan kepada masyarakat agar menghindari keramaian selama 14 hari, melakukan aktivitas di rumah selama kurun waktu 14 hari itu untuk memutus mata rantai virus corona. Dan berdasarkan kesepakatan dunia bahwa 14 hari itu waktu yang tepat untuk melakukan karantina agar perkembangan virus corona bisa ditekan. Kemudian di Belanda baru-baru ini kita tahu bahwa Menteri Kesehatan Belanda yang dipercaya untuk menanggulangi coronavirus ini
mengundurkan diri karena tingkat sebaran coronavirus di Belanda begitu tinggi. Dan kita tahu di berbagai negara yang lain atau di Eropa seperti Inggris juga mengalami hal yang sama. Kita tahu belum lama ini pemerintah Indonesia juga sudah menyatakan keputusannya agar masyarakat menghindari keramaian selama 14 hari, dan di Provinsi Banten sudah dinyatakan kejadian luar biasa. Itu berarti warga Banten patut waspada ya dengan perkembangan coronavirus ini. Dengan cara apa? Dengan cara menghindari keramaian selama 14 hari. Bahwa tindakan yang paling tepat jika kita sayang dengan keluarga adalah dengan tidak memeluk mereka pada saat atau setelah kita melakukan perjalanan atau setelah kita melakukan aktivitas di luar dan pulang ke rumah. Satu hal yang perlu kita pahami bahwa himbauan agar kita melakukan karantina diri selama 14 hari itu agar apa? Agar kita tidak menyebarkan virus itu ke keluarga kita. Misalnya kita melakukan aktivitas di luar, kemudian kita bertemu dengan orang tersebut dari negara atau daerah yang terinfeksi virus corona, dan kemudian virus itu menempel ke kita, dan setelah itu kita pulang dan kemudian menyebar ke keluarga kita. Ini patut kita antisipasi. Oleh karena itu, masyarakat patut waspada dan mengikuti instruksi yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia. Demikian informasi ini kami sampaikan untuk Anda, dan sehatlah untuk kita semua.